Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat terkait Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan Presiden Amerika Serikat pada Minggu 21 Juli 2024 lalu. Keputusan ini dianggap signifikan dan bisa dibilang mengagetkan karena sebelumnya Biden bersikeras untuk maju dalam Pilpres Amerika Serikat. Di sisi lain, mundurnya kepala negara berusia 81 tahun ini dari pencalonan membuat namanya masuk menjadi capres petahana pertama dalam sejarah yang mundur di menit-menit terakhir arena Pilpres. Meskipun elektabilitas Biden memang telah kendor pasca debat dan sejak insiden percobaan penembakan Donald Trump pada 13 Juli silam. Lantas, siapa kandidat terkuat pengganti Biden serta donatur dari para baca pres AS? Kita akan bahas lengkapnya dalam konglomerat di belakang calon kuat baca pres Amerika Serikat. Ya, siapa sosok pengganti Biden ini masih berupa tanda tanya besar. Kendati Joe Biden telah merekomendasikan nama Kamala Harris saat ini yang masih menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Para delegasi Partai Demokrat dijadwalkan akan berkumpul pada 19 Agustus mendatang untuk Konvensi Nasional Demokrat di mana mereka akan memberikan suara untuk pengganti Biden. Mulai dari Gubernur California yang bernama Gavin Newsom, politisi Demokrat ini berusia 58 tahun. Kemudian ada pula Gubernur Michigan Gretchen Whitmer yang berusia 52 tahun dan juga ada Josh Shapiro yang merupakan Gubernur Pennsylvania yang berusia 51 tahun hingga berbagai nama lainnya yang rata-rata merupakan pendukung antusiasme Biden dan juga turut mendampingi Biden saat kampanye. Tapi tetap saja Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris merupakan nominasi yang terkuat Demokrat sebagai pengganti Biden. Biden juga telah memberikan endorsement kepada Kamala untuk menggantikan posisinya dalam pemilu melawan Donald Trump. Nah, kita akan lihat profil Kamala Harris, di mana Kamala Harris ini bernama lengkap Kamala Devi Harris, tempat dan tanggal lahirnya di Oakland, California pada 20 Oktober 1964 atau sekarang dirinya berusia 59 tahun. Kemudian untuk rekam pendidikannya sendiri, ia merupakan lulusan Bachelor of Art dari Howard University pada 1986, kemudian JD di University of California, Hastings College of Law pada 1989, kemudian untuk jenjang karirnya sendiri, ia diterima di California Bar pada 1990, kemudian merupakan wakil jaksa wilayah Alameda County, California 1990 sampai 1998. Kemudian mulai menjadi pengacara, kemudian kepala divisi anak-anak dan keluarga jaksa kota San Francisco. Kemudian terus karirnya melesat sebagai jaksa hingga sebagai jaksa agung di California, Senat Amerika Serikat pada 2017 sampai 2021 hingga yang terkini menjadi wakil presiden Amerika Serikat sejak 20 Januari 2021. Nah, pencapaian-pencapaian luar biasa tersebut tidak lepas dari sosok orang tuanya yang merupakan self-made man. Harris merupakan putri dari pasangan Donald J. Harris dan Shamala Gopalan. Shamala Gopalan adalah seorang ilmuwan kanker payudara yang datang ke Amerika Serikat dari India pada usia 19 tahun dan menerima gelar doktornya pada tahun yang sama saat Kamala lahir. Tepatnya pada tahun 1964, sedangkan ayahnya Donald J. Harris, pria kelahiran Jamaika 23 Agustus 1938 merupakan seorang profesor ekonomi yang mengajar di University of Stanford. Ayahnya meraih gelar doktor di University of California, Berkeley pada tahun 1966. Lantas siapa sajakah donor ataupun konglomerat di balik para baca pres AS? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, kita mulai dari Donald Trump. Sejauh ini orang-orang kaya AS secara kolektif telah menyumbangkan lebih dari 50 juta dolar AS atau setara 812 miliar rupiah untuk Trump. Nah, begitu ya. Nah, dari sekian banyak orang kaya itu ada 5 pendonor terbesar, yakni ada Timothy Mellon, Isaac Perlmutter, Linda McMahon, Robert Bigelow, dan juga Patricia Duggan. Data tersebut berdasarkan analisis dari kantor berita Reuters tentang pengungkapan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Federal. Pada Pilpres AS tahun 2020, Mellon yang berusia 81 tahun ini merupakan ahli waris keluarga perbankan Mellon dan telah menyumbang sebesar 16,5 juta dolar AS kepada kelompok relawan Trump. Majalah Forbes memperkirakan keluarga Mellon ini memiliki kekayaan sekitar 14,1 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka juga menjadi donatur terbesar bagi kandidat presiden independen Robert F. Kennedy Jr. Sumbangannya sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Mellon juga menyumbang untuk kebijakan anti-imigrasi dan termasuk kontributor utama dalam pembangunan tembok di perbatasan AS Meksiko.
Nah, donatur lain adalah Isaac Ike Perlmutter yang juga berusia 81 tahun. Ia pernah menjadi pemimpin Marvel Entertainment. Isaac dan juga istrinya ini, Laura Perlmutter, ini menyumbang 10 juta dolar Amerika Serikat pada pemilu tahun ini melalui kelompok relawan Trump yang disebut sebagai Right for America. Perlmutter sudah lama menjadi kontributor kampanye Trump dan sering berkunjung ke rumah Trump di Mar-a-Lago, Florida. Perlmutter juga menyumbang sebesar 21 juta dolar Amerika Serikat pada kelompok relawan Amerika First Action Inc. pada tahun 2020. Perlmutter ini juga diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat dan dikenal sangat tertutup dan jarang difoto. Nah, kemudian yang ketiga ada mantan pengusaha gulat profesional yakni Linda McMahon yang juga dikenal sebagai donatur lama Trump dan telah menyumbang sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2019 dan juga tahun 2020, ia juga memberikan sumbangan hingga 15 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. McMahon 2 kali gagal mencalonkan diri untuk kursi Senat di AS di Connecticut. Dan kini dia menjadi ketua lembaga kajian America First Policy Institute yang pro-Trump. Nah, ada pula Taipan Hotel Hemat atau budget hotel di Nevada, yakni Robert Bigelow yang menyumbang 9 juta dolar AS kepada Trump yang ia juga berusia 79 tahun. Nah, dia ini menjanjikan 20 juta dolar AS untuk Trump. Nah, selain itu, Bigelow juga memiliki ketertarikan pada UFO dan luar angkasa serta mendanai berbagai upaya penelitian dan pernah menyumbang 1 juta dolar AS untuk dana hukum Trump. Nah, Forbes pada tahun 2011 juga memperkirakan kepemilikan real estate Bigelow ini bernilai 700 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian ada pula Patricia Duggan yang berumur 89 tahun namun telah meninggal. Ia merupakan donatur utama dari gereja Scientology, juga menyumbang 5 juta dolar AS pada tahun ini. Kemudian suaminya, Robert Duggan, adalah investor dan pengusaha yang kaya karena penjualan paten obat kanker Pharmacyclics pada tahun 2015 ke AbbVie sebesar 21 miliar dolar Amerika Serikat. Forbes memperkirakan kekayaan bersih dari Patricia Duggan ini senilai 3,3 miliar dolar AS. Nah, pada tahun 2020, Patricia menyumbang 4 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu ada pula miliarder teknologi Elon Musk yang juga berencana untuk menyumbangkan sekitar 45 juta dolar AS atau setara 728 miliar rupiah per bulan. Dana ini dikucurkan sebagai dukungan kepada calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana melansir dari AFP, sumbangan Musk akan diberikan kepada kelompok politik yang dijuluki America PAC. Ya, di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mendapat banyak sumbangan dana setelah Joe Biden memutuskan untuk mundur dari ajang Pilpres Negeri Paman Sam tahun ini. Sumbangan ini dimaksudkan sebagai modal kampanye Kamala Harris jika benar terpilih sebagai capres baru dari Partai Demokrat. Dalam kurun waktu 5 jam saja setelah pengumuman pengunduran diri Joe Biden dari Pilpres 2024, Kamala Harris sudah mendapat sumbangan sekitar 27,5 juta dolar AS atau setara 446,18 miliar rupiah melalui platform pengumpulan donasi ActBlue. Nah, tidak lama setelah itu, ActBlue kembali melaporkan total donasi yang sudah diterima oleh Kamala Harris ini mencapai 45 juta dolar AS atau setara dengan 730,12 miliar rupiah. Nah, di antara banyaknya orang yang sudah mengumpulkan dana kampanye untuk Kamala Harris, ada beberapa sosok penting di dunia keuangan hingga konglomerat yang ikut serta dalam mendukung wakil presiden Amerika Serikat itu maju dalam Pilpres menggantikan Biden. Salah satunya ada miliarder George Soros, eksekutif Wall Street sekaligus CEO Avenue Capital Group, Mark Lasry. Adapun beberapa donatur besar seperti Bloomberg dan juga bos Netflix hingga John Morgan ini belum mendukung Harris. Namun mereka adalah para taipan pendukung Demokrat. Nah, miliarder sayap kiri ekstrim yakni George Soros dan juga pewarisnya, Alex Soros ini memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Dukungan mereka memicu perdebatan baru tentang pengaruh politik di negara tersebut. George Soros ini memang secara pribadi mendukung Harris sebagai donor terkemuka Partai Demokrat Amerika Serikat. George Soros ini menyalurkan sekitar 128 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.072 triliun rupiah kepada kandidat dan organisasi selama pemilu paruh waktu pada tahun 2022. Dia juga memberikan sebanyak 5 juta dolar AS kepada Komite Aksi Politik Utama yang mendukung Biden sehari setelah debat presiden yang gagal melawan Trump pada bulan lalu.
Nah, George Soros juga adalah sosok yang menjatuhkan pound sterling Inggris pada tahun 1992. Dia adalah salah satu orang yang terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih pribadi sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun lalu pun George Soros juga mengundurkan diri dari kepemimpinan Open Society Foundation dan menyerahkan kendali atas LSM senilai 20 miliar dolar AS kepada putranya yang baru berusia 38 tahun, Alex. Nah, kemudian ada pula Mark Lasry yang kekayaan ini mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30,82 triliun rupiah. Diketahui pernah membantu mengumpulkan dana untuk Kamala Harris ketika dia mencalonkan diri sebagai calon presiden melawan Biden di pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada tahun 2020. Walaupun kemudian uang kampanye itu diberikan untuk Biden untuk mengalahkan Donald Trump selama siklus Pilpres tahun itu. Nah, kemudian ada pula pemodal Ventura, yakni sekaligus co-founder dari LinkedIn yang bernama Reid Hoffman ini yang mengaku akan menyumbang lebih banyak dana untuk mendukung pencalonan Kamala Harris daripada saat ia mendukung Biden melawan Trump di Pilpres 2024 ini. Padahal konglomerat berharta 2,5 miliar dolar AS atau 40,56 triliun rupiah telah memberikan sumbangan sekitar 10 juta dolar AS atau setara dengan 162,25 miliar rupiah pada tahun ini untuk kebutuhan kampanye Biden pada tahun ini pula. Nah, tak hanya itu, setidaknya ini ada dua kelompok politik kuat yang didukung oleh para donor besar, yakni Emil's List dan juga Way to Win, yang akan membantu untuk mengarahkan donasi pemilihan Demokrat utama dan menyatakan dukungan mereka untuk mendukung Harris. Bagaimana dilaporkan oleh beberapa media, dengan Emil's List ini memberitahu Politico bahwa mereka akan menghabiskan 20 juta dolar AS untuk mendukung Harris. Nah, di luar itu Kamala Harris kemungkinan besar bisa menggunakan dana sumbangan kampanye Biden yang sudah terkumpul sebelumnya yang berjumlah sekitar 96 juta dolar AS atau sekitar 1,55 triliun rupiah. Nah, walaupun banyak yang berpendapat bahwa Kamala harus secara resmi diangkat menjadi calon presiden Partai Demokrat sebelum bisa menggunakan dana kampanye ini. Dan jika benar, kumpulan dana kampanye Biden ini bisa digunakan oleh Kamala Harris untuk melawan Trump, artinya saat ini dia sudah mengumpulkan sekitar 141 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,28 triliun rupiah. Ya, menariknya pemirsa, kepribadian dan juga gaya komunikasi Kamala Harris dan juga Donald Trump ini amat bertolak belakang. Kamala yang merupakan tokoh emansipasi perempuan Amerika Serikat serta 2 dekade lebih muda dari Trump merupakan sosok vokal soal hak aborsi dan juga isu yang menarik perhatian dari para pemilih muda dan juga basis progresif dari Partai Demokrat. Kamala juga mendobrak sejarah seksisme rasisme Amerika Serikat dan para pendukungnya soal yang berargumentasi begitu kalau Harris ini akan meraup dukungan dari kalangan pemilih itu. Nah, mengkonsolidasikan dukungan dari para pemilih kulit hitam dan juga memberikan penampilan debat yang tajam untuk mengungkit kasus pidana Trump. Dalam pidato sambutan resminya setelah menerima pencalonannya pada 22 Juli sore waktu setempat, Kamala memperkenalkan 3 orang perempuan dalam hidupnya yang ia anggap menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Ketiganya yakni adik perempuannya, yakni Maya Harris, keponakannya Mina Harris dan juga Ella Emhoff, putri dari suaminya yakni Harris Douglas Emhoff, yang dinikahi Kamala pada 2014 dan baru saja mengambil cuti panjang untuk mendukung kampanye istrinya. Kamala juga menekankan bahwa dia mengutamakan keluarga dan baginya, perempuan yang memegang peran besar hidupnya adalah almarhumah sang ibu yakni Shamala yang semasa hidupnya adalah seorang peneliti kanker yang sangat dihormati dan beremigrasi ke Amerika Serikat dari India. Menurut Shannon Bow O'Brien dari University of Texas sebagai wakil presiden, Kamala Harris tidak hanya berperan sebagai pengganti presiden jika diperlukan, tapi juga berpotensi menggunakan posisinya untuk menginspirasi dan mewakili berbagai kelompok di Amerika. Di sisi lain, ada Donald Trump yang memiliki gaya bicara yang menarik cenderung ekstrim. Sewaktu masih menjabat sebagai presiden, Trump dikenal sebagai presiden yang seringkali menuai kontroversi yang tercermin dari aktivitas di media sosialnya terutama di X. Dalam cuitannya, Trump ini kerap mengecam berbagai pihak dan menyampaikan agenda politiknya. Melansir dari New York Times, berdasarkan analisis cuitan Trump di akun X sejak 20 Januari 2017 hingga 15 Oktober 2019, seringkali dia menyebarkan teori konspirasi, mendukung pernyataan kaum ekstremis dan hal-hal lain yang menguatkan dukungan terhadap dirinya.
Nah, tindakan inilah yang menguatkan keberadaan para kaum nasionalis kulit putih, anti-Islam, dan para pendukung yang dilabeli sebagai teroris domestik oleh Badan Intelijen Nasional AS. Nah, kita lihat gaya komunikasi Trump ini berdasarkan pie chart berikut ini. Nah, kita lihat bahwa di akun X-nya Trump, ini dari tahun tadi 2017 hingga 2019, Trump ini paling banyak 5.889 ini mengecam seseorang atau sesuatu. Kemudian yang kedua ini cuitan Trump, ini 4.876 cuitan. Di X ini adalah puji seseorang atau sesuatu. Kemudian yang ketiga ini kecam investigasi. Yang keempat dia juga sering men-tweet begitu ya tentang memuji dirinya sendiri atau memuji Trump. Kemudian juga ada promosi teori konspirasi, yang lainnya adalah kecam organisasi baru, serang minoritas, puji Fox atau Matt konservatif, serang imigran, kritik pendahulunya, dan juga kebijakan pres dan juga lain-lainnya. Ya, pemirsa, pemilu AS akan dilangsungkan pada November mendatang. Siapapun pemenangnya nanti, Amerika Serikat diharapkan tetap pada stance yang sama dalam menyelesaikan pelik dari isu geopolitik global saat ini. Presiden terpilih AS ke depan diharapkan dapat mengecilkan eskalasi di global, bahkan kalau bisa turut menghentikan peperangan di Timur Tengah hingga peperangan di Rusia dan juga Ukraina. Jadi siapapun pemimpin AS di masa mendatang, harapannya tidak membuat tensi geopolitik global semakin memanas, tapi bisa mendinginkan tensi di global dan mendukung pemulihan ekonomi dunia.